merayakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai banyak arti di dalamnya. Mulai dari memiliki 16.000 lebih di dalamnya, dari Aceh sampai Papua, sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan oleh dunia. Indonesia adalah suatu negara yang unik, di mana di dalamnya memiliki keberagaman flora dan fauna dan habitat yang menjaganya. Indonesia adalah suatu negara yang kaya keberagaman suku dan budaya. Indonesia dengan kekayaan keberagaman ini adalah kebanggaan untuk kita dan dunia. Serta selain itu, Indonesia termasuk negara yang dijuluki bertoleransi tebal karena agama yang dimiliki Indonesia beragam, mulai dari Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Inilah yang membuat kita harus bertoleransi dan rukun dalam keberagaman ini. Tidak lupa juga, Indonesia punya banyak sekali pekerja kreatif yang berkualitas. Kali ini, Sarang Editor Indonesia berkolaborasi dengan beberapa kreator untuk membahas kreatif production spesial kemerdekaan Indonesia. Tidak usah berlama lagi, kami persembahkan. Inilah dia, Menjadi Indonesia. Halo, gua Gusti Ridho Afdillah. Nama gua Maikri Jafron. Nama gua Erwin. Gua adalah konten kreator dari channel YouTube ANGR. Gua bekerja di bidang kreatif yaitu videografi, video editing, dan juga masih aktif sebagai konten kreator di YouTube, Instagram, TikTok. Gua adalah founder sekaligus host di channel ST Media, dan di channel ST Media sendiri kegiatan gua atau konten gua utamanya adalah mereview kamera dan juga alat-alat produksi. Kebebasan tentunya, bebas dalam berkarya ataupun berekspresi apapun tanpa ada tekanan. Gue bikin sesuatu yang gue suka dan gue bodo amat mau orang suka atau enggak gitu. Dan yang penting gue gak merugikan orang lain aja di dalam karya tersebut gitu. Dan yang penting pertama itu gue suka dan gue tetap enjoy aja. Itu sih, itu udah merdeka banget sih menurut gue. Udah pasti sesuai dengan bahasanya, yaitu kebebasan kita untuk berkarya tanpa dibatasi oleh elemen-elemen tertentu. Jadi kebebasan kita untuk mengekspresikan rasa kita atau pesan kita atau perspektif kita melalui sebuah karya. Bisa banget dong, karena menurut gua fasilitas di Indonesia itu udah cukup banget untuk kita memulai berkarya. Kayak misalkan kayak gua videografi itu kan kalau kalian mau belajar itu kalian bisa tinggal buka video-video di YouTube, kan sudah ada internet tuh ya tentunya di Indonesia. Terus misalkan nih kalau nggak ada kamera, kan HP-HP kalian itu sudah ada kameranya tentunya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai berkarya. Menurut gue bisa banget, soalnya kenapa? Karena di Indonesia ini udah negaranya gede banget, luas ya kan. Dan sekarang tuh orang-orang udah pada melek sama teknologi. Otomatis orang-orang rata-rata udah pada punya smartphone, dan di mana-mana tuh sekarang kayak kebutuhan orang-orang tuh nonton video, ya nggak? Makanya
Instagram pun aja sampai bilang kalau mau lebih mengutamakan video. Nah itu dia sih, kayak itu udah ada ladang gitu, kenapa nggak hajar gitu dengan masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini gitu, peluang gitu menurut gue. Bisa, pasti bisa. Berkarya itu harusnya dimanapun kita bisa, termasuk di Indonesia. Susah berkarya di Indonesia sebenarnya enggak sih menurut gua, karena biasanya yang bikin susah itu biasanya dari orangnya sendiri gitu. Biasanya kayak malas, terus udah nggak ada niat untuk memulai berkarya gitu. Dan contoh ya, kayak misalkan kayak kita ini kayak videografi atau editor kan tentunya, misalkan kayak kita ngepost karya kita itu tentunya udah bisa diapresiasi gitu. Contohnya kayak Sarang Editor ini ya kan. Misalkan karya kita bagus itu, Sarang Editor bisa nge-repost karya-karya kita. Dan bonusnya karya kita itu bisa dilihat kayak brand, vendor gitu. Dan ya bisa jadi karya kita itu jadi sumber penghasilan kita juga. Susah atau enggak tuh enggak sih. Jadi balik ke masing-masing sih gitu. Kalau mau alasan, aduh gue nggak punya gear bang, gue juga nggak punya gear waktu mulai, gue minjem. Jadi terus apalagi ya, kamera gue minjem, PC gue minjem, awal gitu. Tapi gue nabung pelan-pelan akhirnya gue bisa beli PC dan kamera gue sendiri. Tapi kalau yang gue lihat, landscape untuk berkarya di Indonesia sebenarnya ya kalau dibilang susah gampang. Karena kita tergantung jenis karya yang pengen kalian buat juga, tapi biasanya kita dihalangi kalau dalam berkarya itu terhadap regulasi di suatu tempat. Misalkan kalian mau hunting foto atau mau produksi video dan kelihatan bawa alat banyak, atau bisa juga terhalangi oleh perspektif konsep tentang orang seni itu kayak gimana. Itu biasa menghalangi kita juga untuk mengambil langkah yang lebih besar, berkontribusi dalam dunia karya seni. Dan ya, tapi semakin sering kita lakukan, semakin lama kita coba, harusnya kita mulai terbiasa. Jadi kalau dibilang susah, ya susah-susah gampang, tergantung niat kita juga. Kesel sih jarang ya kalau gua, karena ini contoh ya, misalkan kayak gua ini ngepost kayak hasil editan gua gitu, dan biasanya yang bikin gua kesel dikit itu kayak dia itu bukan ngekritik hasil karyanya, tapi dia kayak ngekritik soal kayak fisik dan apapun itu. Menurut gua ya sedikit agak kesel lah kalau misalkan yang kita share terus yang di komen itu jauh gitu, berbanding terbalik. Kalau gue sendiri dulu awalnya gue sangat kesel banget sama internet, netizen Indonesia, dimana kayak dulu gue udah bikin video capek-capek keren-keren gitu, tapi yang nonton dikit gitu dulu. Tapi gue pikir-pikir sekarang tuh kayak setiap video itu ada pasarnya masing-masing, dan gue nggak terlalu memperdulikan itu sih. As long gue masih bikin video yang bagus, syukur-syukur bermanfaat, jadi ya gue cuek aja masalah angka-angka itu. Kalau ada yang suka ya syukur, kalau nggak ada ya udah, gue tetap konten aja, tetap bikin video aja, tetap berkarya aja gitu. Jadi kalau dibilang kesel, ya awalnya kesel, cuman lama-lama gue mikir kayak ngapain keselin, capek anjing. Jadi fokus aja sama diri sendiri, let's go, udah fokus aja membikin karya lagi gitu. Mungkin kadang gini sih, gue nggak suka terhadap komen negatif yang tidak membangun. Tapi kadang itu juga jadi satu sisi, jadi ada kenikmatannya juga gitu. Itu memang landscape kita sebagai orang yang berkarya di Indonesia, udah pasti penikmatnya juga netizen Indonesia dengan berbagai pola pikir, itu wajar. Tapi yang paling gua nggak suka adalah ketika orang tidak respect terhadap sebuah karya. Dalam artian gini, di Indonesia paling standar nih ya, film bajakan itu udah paling standar. Jadi menurut gue, ya walaupun gue belum menjadi filmmaker, walaupun gue tertarik untuk menjadi filmmaker, tapi gue melihat landscape-nya orang Indonesia sangat menyepelekan terhadap hak kekayaan intelektual. Ya mostly yang gue lihat kayak gitu. Jadi itu sih yang paling gue kurang suka. Kalau masalah komentar negatif, selama membangun atau selama bisa bikin kita makin motivated, it's okay. Pengalaman terindah dalam berkarya ya, kalau gua itu kayak gua pernah juara 1 lomba foto senasional, dan itu ya lumayan terindah ya. Memorinya banyak gitu. Dan juga kayak kenal orang-orang yang karyanya lebih hebat gitu, dan juga
kita itu bisa dikenal sama orang yang lebih banyak tentunya. Ya, jadi kalau gue sendiri, gue kan anaknya bukan travel banget ya, jadi jarang jalan-jalan ke tempat indah-indah gitu. Cuman gue datang ke komunitas-komunitas underground, graffiti, skate yang mungkin jarang diliput manusia lain gitu. Dan gue dapat experience yang menarik di sana, dimana gue juga dapat cerita-cerita yang seru dari anak-anak skena-skena itu, skena-skena underground, ada parkour lah, ada banyak deh pokoknya. Nah, ketika gue sering sharing dan ngobrol, ya diskusi lah, itu gue mendapatkan pengalaman yang menarik dan menurut gue itu udah indah banget. Jadi that's cool bro, itu aja sih. Jadi pengalaman terindah gua berkarya di Indonesia pastinya ketika kita nyobain spot-spot yang eksotis di Indonesia, karena memang Indonesia terkenal akan spot-spot eksotisnya. Tapi ya kadang nggak semuanya sempet untuk gue jadiin karya, cuman untuk dinikmati memang Indonesia itu luar biasa indah. Sama mungkin ya kalau dapat feedback positif dari netizen-netizen yang hebat-hebat, pengalaman indah juga. Apa yang bikin bangkit lagi dalam berkarya itu sebenarnya motivasi sih ya. Jadi kayak misalkan gua lihat sekarang ini editan-editan orang-orang gitu udah lebih keren-keren gitu ya ketimbang punya gua, dan itu yang bikin gua lebih semangat lagi dalam berkarya dan bikin yang lebih keren lagi untuk kelanjutan karya-karya gua ya. Yang bikin gue bangkit lagi untuk berkarya ketika gue lagi jatuh tuh dorongan dari follower gue sih. Jadi ada follower gue yang sering cerita kalau, "Bang, thank you ya lu udah bikin video tutorial. Dulu gue belajar video dari lu, walaupun cuman video goyang-goyang, tapi gue bisa improve karena gue selalu inget kalimat lu yang kayak jangan lupa ngulik kayak gitu." Dan akhirnya sekarang gue bisa bekerja di suatu tempat yang ya ini hobi gue di sini bang, kayak hobi passion gue di sini video gitu. Tuh gue jadi kayak anjing bermanfaat ini gue. Padahal gue nggak expect sampai situ gitu. Terus ada lagi yang kayak, "Bang, thank you ya video-videonya, gue jadi bisa menang lomba," gitu. Jadi kayak, dude, kayak sebermanfaat ini gue jadi manusia. Padahal ya nggak sampai situ mikir gue mikirnya cuma kayak karena banyak yang nanya ya gue bikin aja gitu. Terima kasih followers gue yang udah sering memberikan apresiasi atau menceritakan pengalamannya melalui DM. Ya gue kadang balas kadang enggak, jadi ya gitu dah. Kalau buat gua udah pasti begitu ngelihat netizen yang motivated dengan konten gua, karena konten gua kan membahas gear videografi, fotografi. Ketika banyak yang tertarik, excited dengan produk-produk seperti itu, mereka jadi terdorong untuk berkarya, itu yang membuat gua bangkit atau membuat gua pengen lanjut berkarya terus. Apalagi gua kasih note juga, mungkin kita banyak dapat konsep netizen Indonesia emang paling ini juga kan, paling gak sopan gitu se-Asia Tenggara. Tapi maksud gue, di Indonesia juga gak sedikit orang-orang yang punya keterbatasan entah alat, entah skill, tapi mereka masih terus berusaha untuk improve, berusaha untuk bertanya terus apa yang kurang, apa yang bisa diimprove, dan berusaha terus berkarya, dan ya sampai akhirnya mereka mencapai pada titik tertentu. Dan itu yang membuat gua pribadi berkaca juga kalau orang-orang Indonesia itu punya semangat berkarya yang tinggi, dan membuat gua malu kalau gua lagi males-malesan. Kalau menurut kamu gimana sih pengalaman berkarya di Indonesia? Selama saya berkarya di Indonesia, saya sudah menghasilkan banyak sekali konten, khususnya film-film pendek yang ada di YouTube saya, serta video-video sinematik yang isinya menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia meskipun di tempat kecil sekalipun. Kalau pengalaman sih belum banyak lah, cuman masih heran aja sih, kayak misalnya kita keluar gitu kan, sambil bawa kamera. Orang tuh suka aneh, suka ngeliatin kayak, apaan sih bawa kamera, pamer gitu. Padahal kan enggak gitu maksudnya. Pengalamanku dalam berkarya pasti ada suka dan dukanya. Sukanya itu kalau misalnya ada orang yang mengapresiasi atau mensupport penuh karya-karya yang aku buat. Dukanya itu pasti kalau misalnya ada orang yang ngejat karya-karya yang aku buat. Tapi menurutku itu wajar sih, karena itu pasti bakalan terjadi ketika kita memulai untuk berkarya. Saya berkarya sebagai guru di salah satu sekolah swasta, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari masa depan anak bangsa Indonesia. Menurut saya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam
suku, ras, dan budaya. Dengan beraneka ragam kebudayaan yang ada di situ, namun meski banyak aneka ragam kebudayaan tersebut, kita bisa tetap menjadi satu. Indonesia menurut saya adalah kita. Baik buruknya Indonesia tergantung baik buruknya kita. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia besok tergantung bagaimana kita menyelesaikannya hari ini. Jadi, orang lain berpandangan tentang Indonesia layaknya seperti mereka berpandangan tentang diri kita. Ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Ketika Indonesia berbeda-beda, kita hanya perlu memiliki tujuan yang sama. Menjadi Indonesia itu kayak kebanggaan tersendiri buat gue. Karena dari zaman nenek moyang pun sampai sekarang Indonesia terkenal dengan persatuannya. Dan gue bangga dengan hal itu. Perjuangan leluhur yang pasti harus kita kenang dan juga kita hormati. Gimana cara kita mengamalkan nilai-nilai yang telah dibentuk, yang telah dibangun oleh orang-orang terdahulu kita menjadi sebuah hal yang tidak hanya diucap namun juga disikap. Menjadi Indonesia adalah kebanggaan. Kita sebagai bangsa harus punya visi misi yang kuat dalam bernegara, merdeka dari korupsi. Menurutku, korupsi ini adalah sumber masalah utama Indonesia, yang harusnya dana negara itu bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, beasiswa, akses internet, dan lain sebagainya. Tapi malah masuk ke kantong segelintir orang. Cinta akan Indonesia, cinta akan suku-suku yang ada di Indonesia, juga bahasanya, adat istiadatnya, itulah yang membuat kita menjadi Indonesia. Menurut gue adalah dimana kita ya sebagai konten kreator itu bisa bebas dalam berkarya dan kita memang benar-benar didukung, disupport dalam karya tersebut. Kebebasan berkreativitas mengekspresikan suatu hal yang ingin kita tujukan ke masyarakat umum yang bertujuan positif. Terdiri dari beragam banyak budaya gitu ya. Ya kita harusnya meskipun berbeda dalam kebudayaan, berbeda dalam imajinasi, berbeda dalam ide-ide, kita tetap harus bisa menjadi satu kesatuan gitu. Jadi dengan semua yang kita miliki, kalau digabungin jadi satu, gue yakin sih kita bakal bisa mengguncang dunia. Saat seluruh kreator Indonesia bersatu untuk membanggakan Indonesia. Adalah banyak perbedaan namun satu jua. Bersatu, maju untuk Indonesia. Pokoknya mulai aja dulu ya dalam membuat karya dan kesampingkan hal-hal yang buat lu down ya dalam berkarya dan tentunya semangat terus. Jadi pesan gue ya, kalau lu suka sama visual, gak usah deh belajar video, gak usah. Soalnya menurut gue nih, sekarang kan udah zaman teknologi makin canggih ya. Orang-orang udah punya handphone, orang-orang udah sering konsumsi video. Jadi kalau lu nyemplung di video, sayang, ya kan? Ntar lu kaya, nggak kaya juga sih ya. Jadi kayak ntar kalau lu nyemplung di video itu lu mendapatkan kesempatan yang bagus gitu. Makanya udahlah nggak usah belajar lah, ntar lu malah mendapatkan kesempatan itu. Kayak itu sarkas ya, jangan lupa belajar, oke? Ya pokoknya entah lu penikmat video atau pokoknya penikmat karya ataupun kreatornya, thanks for joining bukan joining sih ya, terima kasih sudah. Kok terima kasih sih gue ya, intinya kayak untuk para penonton terima kasih udah pada nontonin video-video yang anak-anak Indonesia yang mungkin kadang emang belum senendang orang luar, tapi banyak kok sebenarnya video-video yang bagus kalau lu pada pengen nyari tahu gitu, kayak siapa sih videografer Indonesia selain bla 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 atau siapa, itu tuh banyak banget di internet gitu. Jadi semoga kalian bisa menemukan mereka. Dan buat para kreator, semangat terus, gak usah terlalu memperdulikan angka, yang penting video lu semakin meningkat aja kualitasnya gitu. At least dari lu cuman punya kamera, lu beli lampu lah kayak gua gitu kan, ataupun lu beli handphone biar audionya makin cakep. Udah itu aja sih. Pastinya jangan ragu buat berkarya. Memang rasa ragu itu pasti akan datang.
rasa kita self doubt akan ada, tapi itu wajar, itu juga salah satu bentuk survival diri kita untuk lebih improve lagi ke depannya. Salah satu bentuk psikologis kita yang takut untuk mengecewakan orang-orang. Tapi nggak apa-apa, jangan takut, coba untuk terus berkarya aja. Satu kata untuk Indonesia. Indonesia sikat. Ini sikat. Indonesia gokil. Indonesia terbaik. Indonesia maju. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jangan lupa untuk menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia. Dalam momen kemerdekaan ini, harusnya kita mengingat jasa para pahlawan yang bertempur dalam melindungi negara ini dengan berbagai cara untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka dalam arti yang sederhana, yaitu lepas dari cengkraman dan kekejaman para penjajah. Sedangkan merdeka dalam arti luas adalah kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Kita merdeka secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton Menjadi Indonesia dari awal hingga akhir. Semoga dunia kreatif di Indonesia semakin maju dan membuat kita semakin semangat lagi berkarya di Indonesia. Sampai jumpa di event Sarang Editor Indonesia selanjutnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan semua. Terima kasih. Stay kreatif. Ketika berkarya di Indonesia, pastinya ketika gua lagi ada motor. Kalau nggak denger nih, siapa tahu kan tim Sarang Editor nggak denger ada motor. Kita berhenti karena ada motor tadi. Oke. Gua adalah konten kreator. Yah, salah. Apa arti kemerdekaan menurut gue ya dalam berkarya? Kalau menurut gue sih apaan deh, gue lupa bangset. Membuat sesuatu yang gue suka dan orang lain, oh iya. Pastinya jangan ragu buat Siapa ya? Iqbal. Oke. Enggak. Yang tadi diulang terus yang ini yang benar, oke. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia dan jangan lupa untuk menjadi Indonesia. Kayaknya salah jedanya. Menjadi Indonesia 30. Pesan ke penonton. Jadilah penonton yang pintar. Dan itu aja.